Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman, mari kita belajar bersama-sama. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenal persamaan tiopentin. Kakak berharap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan siap untuk belajar hal baru. Terima kasih ya sudah klik video ini dan bergabung bersama kakak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika dengan cara yang sangat menyenangkan. Judul materi hari ini adalah persamaan tiopentin. Wah, namanya memang terdengar seperti nama pahlawan super ya. Tapi tidak perlu takut adik-adik, kakak akan membantu kalian dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan memakai contoh kegiatan yang sering kalian lakukan. Sebelum kita mulai, kakak ingin kalian menyiapkan terlebih dahulu 3 hal penting. Yang pertama, buku catatan kecil atau kertas. Yang kedua adalah pensil dan poin. Yang ketiga adalah pikiran yang santai dan keinginan yang tinggi. Jika kalian semua sudah siap, yuk kita mulai pertualangan matematika hari ini. Adik-adik, kalian pasti sering menemukan soal matematika seperti jika adik punya 10 permen dan membagi sama banyak kepada 2 temannya, berapa masing-masing bagian? Atau jumlah kelereng Budi dan Andi adalah 20. Budi punya 4 lebih banyak daripada Andi. Nah, semua soal seperti itu bisa ditulis dalam bentuk persamaan. Persamaan artinya kalimat matematika yang ada tanda sama dengan. Lalu, apa itu persamaan tiopentin? Persamaan tiopentin adalah persamaan matematika yang mencari jawaban berupa bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak ada pecahan atau tanda koma. Contohnya adalah minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3, hingga seterusnya. Kenapa kok disebut tiopentin? Karena diambil dari nama seorang ahli matematika dari Yunani kuno bernama Diopentus. Ia mempelajari cara mencari solusi bilangan bulat untuk berbagai masalah. Nah, coba kita lihat dalam ilustrasi di gambar. Kakak sedang berada di dapur dan punya jenis 2 buah. Yang pertama adalah buah apel, yang kedua adalah buah jeruk. Misalnya, kakak berkata, jumlah apel adalah 6 buah dan jumlah jeruk adalah 8 buah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu yang pertama adalah merubah menjadi penyelesaian umum, di mana X itu disimbolkan menjadi 6 dan Y itu disimbolkan menjadi 8. Hasil 2 itu diperoleh dari kedua buah itu. Nah, setelah itu kita menentukan algoritma Euclid, di mana di situ FEB dari 6 dan 8 itu harus berada di depan karena huruf di depan itu harus besar. Maka 8 sama dengan 6 kali berapa yang mendekati angka 8, yaitu 1. Sisanya adalah 2. Karena ini masih ada sisa, maka 6 diturunkan. Perkalian berapa yang menghasilkan 6, yaitu angka 3 kali 2 plus 0. Karena di sini sudah 0, maka tidak ada sisa. FEB dari 6 dan 8 itu 2. Karena persamaannya juga 2, berarti 2 keterbagian dengan 2, alias tidak ada sisa. Selanjutnya kita tulis 2 sebagai kombinasi linear dari 6 dan 8. Setelah itu kita bisa mendapatkan yaitu 2 sama dengan 8 min 1 kali 6. Jadi kita sudah punya 2 min 1 kali 6 ditambah 1 kali 8. Artinya salah satu solusi khususnya adalah X0 sama dengan min 1 dan Y0 sama dengan 1. Karena 6 kali min 1 plus 8 kali 1 sama dengan min 6 plus 8 sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaian umum, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan X0 plus B per D kali K. Y sama dengan Y0 min A per D kali K. Di sini A sama dengan 6 dan B-nya adalah 8. Jadi FEB dan 6 dan 8 itu sama dengan 2. Maka K itu adalah bilangan bulat.
Sekarang, kakak ingin memberikan contoh kedua yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian di sekolah. Bayangkan kalian sedang membuat bola kertas dan bendera kecil untuk dekorasi kelas. Setiap bola kertas membutuhkan 9 lembar kertas, sedangkan setiap bendera itu membutuhkan 24 lembar kertas. Hari itu kalian punya 16 lembar kertas. Nah, bagaimana cara penyusunnya? Yuk silahkan kalian jawab. Kalian mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus tahu persamaan seperti ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita sering harus berbagi sesuatu, mengatur jumlah benda, atau membuat rencana supaya semuanya pas. Semua itu bisa dibuat seperti persamaan Diophantine loh. Nah, selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari tentang materi Diophantine. Yang pertama, ada menghitung kombinasi barang. Misalnya, kamu ingin membeli 15 telur dengan kemasan kotak kecil berisi 7 telur, lalu kotak besar berisi 7 telur. Modelnya 4 itu yang kotak kecil berisi 4 telur, 4X plus 7Y. 7Y itu dari kotak besar berisi 7 telur, sama dengan 15. Jika dicari solusinya, hanya kombinasi bilangan bulat yang mungkin, dan itu adalah persamaan Diophantine. Yang kedua, ada masalah transportasi, bangku bus atau mobil. Misalnya sebuah panitia menyediakan mobil besar berkapasitas 12 orang, mobil kecil berkapasitas 7 orang, total pesertanya kan 50. Persamaannya 12X plus 7Y sama dengan 50, di mana X sama dengan mobil besar dan Y adalah mobil kecil. Dicari kombinasi yang mungkin secara bilangan bulat. Yuk latihan soal. Soal pertama, tentukan semua solusi dari PDL 12X ditambah 18Y sama dengan 50. Cara penyelesaiannya, gunakan teorema Euclid untuk menentukan FPB 12 dan 18. 18 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 6, sedangkan 12 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 0. FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6, dan karena 50 tidak dihabis dibagi 6, maka persamaan ini tidak mempunyai solusi bulat. Soal nomor 2, tentukan semua solusi bulat yang memenuhi PDL 2X ditambah 5Y sama dengan 11. Cara penyelesaiannya, gunakan teorema Euclid untuk menentukan FPB. 5 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 0. FPB dari 5 dan 2 adalah 1. Dan karena 11 habis dibagi 1, maka persamaan ini mempunyai solusi. Akan dicari penyelesaian dari PDL tersebut, yaitu 1 sama dengan 5 dikurangi 2 dikali 2. 1 sama dengan 5 kali 1 dikurangi 2 dikali 2. 11 sama dengan 11, 5 dikali 1 dikurangi 2 kali 2. Sama dengan 5 dikali 11 ditambah 2 dikali negatif 20. Jadi diperoleh solusi X0 sama dengan negatif 22 dan Y0 sama dengan 11. Ini merupakan salah satu solusi dari PDL 2X ditambah 5Y sama dengan 11, sehingga solusi umumnya adalah X sama dengan X0 ditambah B per DN sama dengan negatif 22 ditambah 5 per 1 dikali N sama dengan negatif 22 ditambah 5N, dan Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali N sama dengan 11 dikurangi 2 per 1N sama dengan 11 dikurangi 2N. Untuk semua N adalah anggota bilangan bulat. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.